Setia Mawadah, perwakilan dari SMA Negeri 1 Gresik, cabang lomba monolog. Aku, Bintang Kejora, seorang anak kecil yang bercita-cita menjadi nelayan yang bijaksana. Setiap aku berada di sini, ada sesuatu tentang laut yang selalu menarikku. Aku merasa seperti aku bisa mendengar suaranya. Aku merasa lautan sedang berbicara padaku. Ia seperti berbisik pelan. Hei, jagalah aku. Jangan sia-siakan apa yang kuberikan padamu. Hargai aku seperti aku menghargai dirimu. Dan aku ingin mendengarkan lautan itu. Ayah selalu bilang padaku, laut itu hidup, Kejora. Dia bernafas, dia berbicara, bahkan dia memiliki perasaan. Kalau kau ingin menjadi nelayan, maka kau harus belajar untuk mendengarkan laut. Hei, tapi aku tahu, bahkan aku tahu lebih dari itu. Aku ingin mendengarkan hati manusia juga. Dari kecil, aku selalu bermimpi untuk menjadi nelayan. Seperti ayah, seperti kakek. Tapi bukan hanya sekedar nelayan yang berangkat untuk mencari ikan dan kembali ke darat. Aku ingin menjadi nelayan yang bijak. Seseorang yang mengerti bahwa laut bukanlah hanya tempat untuk mencari nafkah, tapi rumah bagi kehidupan, rumah bagi ikan, rumah bagi terumbu karang, bahkan rumah bagi mimpi-mimpi kecilku. Aku benar-benar ingin menjadi nelayan yang bijak. Dan aku tidak akan biarkan hari itu terulang kembali. Hari itu, aku dan teman-temanku bermain di pantai. Kami melihat banyak sekali sampah berserakan di tepi air. Lihatlah, plastik, botol-botol, bahkan jaring-jaring rusak. Aku merasa marah. Kenapa mereka tidak peduli? Kenapa mereka terus merusak tempat yang memberi hidup bagi kami? Aku ingin teriak. Tapi aku hanya anak kecil. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, aku ingat kata-kata ibuku. Ibu pernah bilang padaku, "Nak, jika kau ingin mengubah dunia, mulailah dari dirimu sendiri." Dan aku tahu itu. Aku tahu, jika aku ingin menjadi nelayan yang bijak, aku harus belajar untuk menghormati. Bukan hanya kepada laut, tapi juga pada orang-orang di sekitarku. Aku memang punya banyak sekali teman. Ada Caca yang rajin, tapi kadang terlalu kaku. Ada Aji yang pemberani, tapi sering sembrono. Dan Azda Sania yang selalu berpikir panjang. Tapi juga kadang dia tuh lambat untuk bertindak. Mereka semua sangat berbeda. Ya, benar-benar sangat berbeda. Dan aku tahu, aku ingin merangkul mereka semua. Aku tahu, sebagai nelayan yang bijak, aku harus mengerti bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri.
seseorang berpikir begitu. Kadang teman-temanku bertengkar. Aji bilang bahwa Sania lambat. Dan Caca merasa Aji selalu gegabah. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dan di hari itu, di perahu kecilku ini, mereka mulai berteriak. "Ah! Ah! Ah! Caca, kenapa sih kau selalu seperti ini? Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Aku bingung. Aku ingin teriak agar mereka berhenti. Tapi aku takut. Aku takut kalau aku bicara, mereka akan marah padaku juga. Lalu ingat pesan ayah. Ayah pernah bilang padaku bahwa seorang nelayan harus bisa menjadi pemimpin. Dan pemimpin bukan yang selalu benar, tapi yang selalu mendengarkan. Aku tak bisa hanya diam saja. Jadi kukatakan pada mereka, "Hei, kenapa kita harus saling bertengkar? Bukankah kita ada di perahu yang sama? Kalau satu dari kita jatuh, kita semua akan tenggelam, bukan?" Ya, mereka terdiam. Dan aku melihat wajah-wajah mereka. Aku tahu mereka mulai mengerti. Aji mulai tersenyum kecil, Sania mulai menunduk, dan Caca mulai menarik napas yang sangat panjang. Dan saat itu, aku merasa inilah yang ingin kulakukan dalam hidupku. Aku ingin menjadi nelayan yang menginspirasi orang lain. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi melalui tindakan dan aksi yang nyata. Aku ingin mereka semua melihat bahwa kita harus saling menjaga, kita harus saling menghormati. Karena perahu kecil ini tidak akan bisa bergerak kalau hanya satu orang saja yang mendayung. Dan aku kelak aku akan memiliki perahu yang besar. Dan di perahu besar itu akan berisi banyak sekali orang. Teman-temanku, keluargaku, bahkan orang-orang yang tidak aku kenal. Dan aku ingin menjadi kapten di sana. Bukan kapten yang serang memerintah. Tapi kapten yang bisa mendengarkan, yang peduli, dan yang mengerti bahwa laut punya kehidupan. Dan kita semua berada di perahu yang sama. Aku berada di sini lagi. Di atas perahu kecil ini. Aku merasa seperti aku bisa mendengarkan suaranya lagi. Aku merasa lautan sedang berterima kasih kepadaku. Terima kasih karena kau selalu mendengarkanku. Dan ombak mengalir dengan tenang. Ini hanyalah awal. Perahu kecilku ini, disinilah impianku dimulai. Dan aku tahu, suatu hari nanti aku akan mengarungi lautan luas dengan hati yang besar. Seperti ayahku, nelayan bijak yang selalu aku impikan.